teknologi informasi semuanya. Nah, di sini selamat datang di episode podcast edukasi kita. Di sesi kali ini kita bakal ngobrol asik tapi tetap serius bareng teman-teman dari kelas 2D Informatika. Kita bakal ngebahas dua topik yang lagi hot banget di dunia teknologi informasi dan manajemen modern. Yang pertama itu ada skala maturity dari framework COVID, yang kedua itu studi kasus IT audit di perusahaan nyata. Nah, topik ini penting banget apalagi buat kalian yang pengen paham gimana sih perusahaan besar mengelola dan mengawasi sistem teknologi informasi mereka biar tetap aman, efisien, dan sesuai dengan aturan. Nah, langsung aja kita sambut narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Fadila, yang kedua itu ada Fajar dan Faisal. Hai, selamat datang. Nah, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar tapi juga paling penting. Apa sih skala maturity COVID? Sebelumnya terima kasih udah ngasih kita notis ini buat share. Jadi, COVID itu adalah framework atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur dan mengevaluasi sejauh mana sih sebuah organisasi itu mampu mengelola teknologi informasinya dengan baik. Di dalam COVID itu ada skala maturity, semacam penggaris yang dipakai untuk mengukur kematangan proses teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Nah, skala ini terbagi menjadi 6 level. Yang pertama itu level 0 atau non-existent, belum ada proses sama sekali. Nah, adapun level 1 itu yaitu inisial atau ad-hoc. Prosesnya ada tetapi masih sporadis dan belum terstandar. Ada level 2 yang namanya repeatable, udah bisa diulang tapi masih bergantung sama orangnya, belum terdokumentasi secara formal. Yang ketiga ada definite, yaitu prosesnya itu udah standar, terdokumentasi rapi, dan diterapkan secara konsisten. Ada level 4 yang namanya itu manage, prosesnya itu udah dimonitor, diukur performanya, dan udah bisa direview. Nah, yang paling tinggi ini ada yang namanya level 5 yaitu optimizer. Itu adalah level tertinggi dari skala maturity itu sendiri. Prosesnya itu lebih adaptif, efisien, dan terus-menerus disempurnakan. Kalau dianalogikan nih ya, level 0 itu seperti kita tuh nggak punya rencana sama sekali, sedangkan level 5 itu sebuah perusahaan itu udah punya rencana yang eksklusif, evaluasi, bahkan dia itu bisa melakukan inovasi yang berkelanjutan. Wah, analoginya keren. Jadi makin gampang kebayang, tapi ini kan teori ya. Ada nggak sih contoh nyata perusahaan yang udah menerapkan skala maturity ini? Ada dong, dan ini menarik karena contoh-contohnya itu perusahaan besar. Misalnya nih, Telkom Indonesia. Mereka sudah lama menerapkan COVID sebagai bagian dari tata kelola IT-nya. Bahkan mereka melakukan self-assessment maturity secara berkala buat menilai seberapa efektif proses TI mereka. Beberapa domainnya udah mencapai level 4, bahkan mendekati level 5. Artinya, Telkom udah bisa memonitor, mengukur, dan mengevaluasi semua proses TI-nya secara menyeluruh dan konsisten. Contoh lain, PT Wijaya Karya Wika, perusahaan BUMN, mereka menerapkan COVID untuk mendukung corporate governance saat pandemi kemarin. Sistem mereka tetap berjalan efisien karena penerapan IT governance-nya sudah matang, termasuk dalam mendukung kerja jarak jauh. Hebat ya. Jadi memang penting banget buat perusahaan yang ingin bertransformasi digital secara serius. Tapi nah sekarang itu gimana dengan IT audit? Hubungannya sama skala maturity COVID itu kayak gimana? Oke, pertanyaannya lumayan bagus. Jadi gini, IT audit itu seperti medical check-up untuk sistem TI perusahaan. Tujuannya tuh buat memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan TI udah sesuai dengan yang seharusnya. Nah, skala maturity-nya tuh dari COVID jadi alat bantu yang sangat powerful buat proses audit ini. Auditor bisa lihat dari apakah proses TI udah ada dan berjalan, apakah terdokumentasi dan diukir, atau apakah
proses itu udah mendukung tujuan bisnis perusahaan. Misalnya nih, kalau hasil audit menunjukkan bahwa suatu proses TI cuma di level 2, itu artinya masih ada risiko besar. Belum ada dokumentasi yang kuat dan prosesnya bisa berbeda-beda tergantung siapa yang melaksanakannya. Dan contoh nyatanya itu seperti Bank Barclays ya di Inggris itu, mereka itu menerapkan COVID dan menggunakannya dalam proses audit internal itu untuk memastikan bahwa TI mereka aman, patuh terhadap regulasi perbankan dan cukup efisien. Ini penting banget ini buat menjaga kepercayaan nasabah dan sebuah reputasi perusahaan. Ya seperti itu. Oke, sejauh ini sangat membuka wawasan. Tapi pasti banyak juga yang nanya, kalau perusahaan mau mulai menerapkan COVID dan meningkatkan metode level, mulai dari mana? Nah, ini juga sering jadi pertanyaan dan jawabannya itu mulai dari evaluasi diri sendiri. Perusahaan itu harus tahu posisi kita itu sekarang ada di level berapa sih? Baru kemudian mereka bisa menyusun rencana peningkatan COVID-nya tersebut. Nah, ada pun 5 langkah yang kami sarankan. Yang pertama itu lakukan asesmen awal. Tahu dulu posisi sekarang di skala mana. Yang kedua, mendapatkan komitmen dari manajemen puncak. Karena tanpa dukungan mereka, semua jadi dokumen formalitas. Yang ketiga, tentukan prioritas perbaikan. Enggak harus langsung semua diubah, tapi bertahap dan fokus. Yang keempat, bangun kompetensi SDM. Percuma punya sistem bagus kalau orang-orangnya belum ngerti cara pakainya. Yang kelima, buat proses audit internal rutin, evaluasi dan perbaiki terus-menerus. Intinya tuh jangan nunggu sempurna dulu baru mulai. Justru mulai dulu dari yang kecil tapi konsisten. Itu jauh lebih berdampak. Wah, luar biasa banget. Jujur, pembahasan kali ini tuh benar-benar membuka mata, terutama buat kita yang pengen tahu gimana cara kerja manajemen teknologi informasi profesional di perusahaan besar. Terima kasih banyak buat Fadila, Fajar, dan Faisal udah sharing ilmu secara rutin dan menyenangkan. Semoga bermanfaat untuk semua pendengar podcast ini. Nah, mungkin itu saja. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa go for IT, your business better.